kerja. Di sini safari semua, jas, kemudian batik-batik, ya. Ini menandakan bahwa kita benar-benar mau bekerja. Ini guys, jadi ini khusus yang tiap hari pakai lainnya di lemari, ya. Ya, jadi ini siap mau berangkat, ya. Di sini ada meja kerja juga. Di sana ada kerjasan kursi santai. Ini ketika saya lagi mau mengirim berita atau mau video call atau video conference. Nah, ini adalah sepatu. Jadi bukan hanya satu atau dua sepatu, tapi benar-benar kita persiapkan, ya. Ini adalah mimpi yang ingin dijadikan kenyataan. Jadi kita tidak hanya membuat rencana, tapi kita benar-benar mau melakukan apa yang terbaik. Ini sini kita santai. Ini kalau kita sudah mau berangkat kerja, selalu ini istri tersayang, ya. Ini sama-sama pengacara, tapi tetap kita saling menyayangi. Mau berangkat sama-sama walaupun kaki kita sendiri, tapi kita selalu bersama-sama untuk melakukan aktivitas, ya. Mari kita menuju ke mobil, ya. Ini mau berangkat kerja. Wah, ini rumah pengacara kayak gini, ya. Mari, ya. Ini kan untuk menyenggol ataupun apa, hanya ingin memotivasi daripada rekan-rekan menjadi pengacara yang jujur, memperjuangkan kebenaran. Insya Allah dapat uang juga, uangnya halal. Pengacara yang jujur dan benar memperjuangkan kebenaran tidak selalu tidak punya uang. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang atur, ya. Jadi teman-teman yang jadi pengacara, pertama yang harus dititikberatkan adalah bagaimana menjalankan amanah, ya, yang diberikan oleh klien. Kemudian kita juga jangan jadi orang penakut, harus mengerti dan harus berani mengerti hukum, berani melawan, ya. Sadar bahwa kita ini dibayar oleh klien. Mungkin klien yang ini Anda tidak dapat bayaran, tapi kalau dengan Anda jujur, insya Allah Anda akan mendapatkan klien yang lain dapat bayaran. Dan ketika Anda mendapatkan bayaran maupun tidak, Anda harus bekerja secara sungguh-sungguh membela kepentingan klien, ya. Saya bahkan sudah pernah saya sudah pernah dikriminalisasi. Saya tidak takut. Justru habis dikriminalisasi, karena saya berjuang benar-benar, malah banyak klien yang minta bantuan pada kami. Saya mendapatkan klien dari seluruh Indonesia, ya. Saya bersyukur dibalik daripada kriminalisasi, setelah saya tidak terbukti, saya mendapatkan klien begitu banyak, ya. Setiap hari yang menelpon itu, ya, paling nggak ada 3 yang menelpon, ya. Tapi kebanyakan antara 6, 7 klien yang menelpon. Ya, akhirnya saya kasih ke teman-teman yang lain. Kalau saya tidak sanggup, saya rekom kepada teman-teman yang lain. Nah, yang saya harapkan kalau ada teman yang mendapatkan klien dari saya, tolong jaga amanah itu. Karena kenapa? Kita sebagai pengacara sudah dipercaya sama klien. Nah, kebanyakan teman-teman pengacara ini mengandalkan apa? Pengkondisian. Ini berbahaya. Selain daripada melanggar hukum, boleh jadi potensi menipu, berbohong. Sampai di situ dulu penjelasan saya. Untuk lebih lengkapnya, saksikan di vlog saya di kantor, ya. Ikuti terus perjalanan saya sampai ke kantor dan vlog saya, ya. Gitu dulu, ya. Oke teman-teman, ini kita
kita sudah sampai di kantor saya, Permata Bintoro, Jalan Ketampon. Mari, ini adalah kantor saya. Ya, ini di lobi atau lantai 1. Ini Pak Michael Tuger. Ini beliau adalah wakil komisaris. Ya, ini ruangan mari kita naik, guys. Ini kantor saya. Ya, kita naik ke lantai 2. Mari kita masuk ke ruangan saya. Nah, ini adalah ruang kerja istri saya. Ini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini istri saya juga adalah lawyer, jadi dia punya ruang sendiri. Teman-teman, ini ruang kerja saya. Sedikit agak berantakan, tapi dia memang begini. Saya tidak ingin tidak ingin jadi tidak rapi. Saya tidak ingin ya, seperti ini berantakan, memang begini banyak barang-barang. Ayo kita ke atas. Saya tunjukkan, ini adalah lantai 2. Ini istri saya sedang menyembuhkan kopi, dan kopi yang paling enak itu adalah kopi buatan istri saya, pasti paling enak. Dan biasanya sebelum saya melakukan aktivitas, istri selalu menyuguhkan. Itulah enaknya, istri pengacara, kita satu kantor, dia selalu menyuguhkan kopi yang paling terenak. Ya, ini istri saya yang buatkan kopi. Tapi baik, kita ke atas dulu. Saya tunjukkan. Ini di lantai 3. Ini ruang kaum milenial, ya, teman-teman kreator. Ya, ini assalamualaikum. Ini kaum milenial yang yang aktif di atas. Ini perkenalkan, ini Made, Saya Ervan, dan ini Effendi. Ini bola adalah advokat, ya. Ini adalah panggung Mahkamah Kebenaran, juga meja Mahkamah Kebenaran. Di sini kita melakukan siaran, ya, untuk mengungkap fakta kebenaran material. Di sini kita bedah kasus, ya. Jadi semua pengungkapan, dan ini adalah semuanya legal. Di sini tidak membicarakan hal-hal yang berbau politik, dan tidak pernah kita menyerang kehormatan seseorang atau pemimpin kita, tidak. Ya, ini di sini sudah siap, ya, pakai, ya. Jadi namanya juga sidang, ya. Begitu mau ya kita langsung, ya. Jadi semua sudah tersedia. Kita bukan hanya untuk beracara, sekedar untuk jadi pengacara yang tapi lalu ada langsung pakai, ya. Ini hanya ada di sini, ya. Jadi kita bukan meminjam atau menyewa, tapi kita punya properti sendiri, ya. Inilah pengacara Guntur Laremba kesehariannya, ya. Tidak beracara di pengadilan, beracara di mimbar Mahkamah Kebenaran. Ini siap semua aktif, ya. Dan kita didukung dengan perangkat yang memadai serta tenaga ahli, ya. Itu yang tadi kaum milenial. Apa yang saya sudah sampaikan, terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan saya dari rumah sampai ke kantor, dan ikuti terus edukasi dari pengacara Guntur Laremba agar kita menjadi masyarakat yang mengerti hukum, jauh dari kecurangan
jauh daripada kriminalisasi. Oke, equality before the law. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran.